Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihwal Faiz. Saya merupakan mahasiswa agribisnis Universitas Maliku Saleh dengan NIM 22032019. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi terkait dengan materi perkuliahan saya, di mana ini adalah bentuk sebagai penyelesaian tugas mata kuliah saya pada mata kuliah agribisnis perkebunan. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pembibitan awal atau pembibitan pre-nursery. Baik, pre-nursery adalah tahap awal dalam pembibitan yang dimulai dari biji kelapa sawit atau kencambah hingga bibit mencapai ukuran tertentu. Nah, proses ini umumnya berlangsung selama 3 sampai 4 bulan. Jadi proses pre-nursery itu biasanya mengalami tahapnya itu 3 sampai 4 bulan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, jadi tahapan pre-nursery itu yang pertama itu adalah biji berkecambah, di mana biji kelapa sawit yang sudah berkecambah atau hasil dari proses perkecambahan ditanam di polybag kecil yang berukuran sekitar 12 kali 23 cm. Jadi yang ini biji kelapa sawit yang sudah berkecambah itu ditanam dalam media tanam yaitu polybag dengan ukuran 12 kali 23 cm. Nah, terus kedua, media tanam yang digunakan biasanya terdiri dari campuran tanah, pasir, dan pupuk organik. Jadi itu dicampur gitu menjadi satu. Drainase harus baik agar bibit tidak tergenang air. Jadi kita juga harus melakukan yang namanya drainase agar air itu tidak tergenang di sekitaran biji yang kecambah yang ditanam tadi. Nah, itu dia. Terus ada yang namanya dari tahapan pre-nursery itu yang ketiga itu ada namanya pemeliharaan. Di mana pemeliharaan ini terbagi lagi dengan beberapa. Yang pertama itu adalah melakukan penyiraman gitu ya. Penyiraman, bibit disiram secara teratur, biasanya 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari itu untuk penyiraman, untuk menjaga kelembapan gitu. Terus yang kedua, setelah melakukan penyiraman, kita juga harus melakukan yang namanya pemupukan, di mana diberikan pupuk daun atau pupuk larut air dengan kandungan unsur hara lengkap untuk mendukung pertumbuhan awal bibit gitu.
Nah, selanjutnya itu ada penyiangan. Setelah penyiraman, terus ada pemupukan, dan itu ada penyiangan. Di mana gulma di sekitar bibit harus dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan. Jadi penyiangan itu adalah untuk pembersihan gulma yang ada di sekitar kecambah tersebut agar tidak mengganggu pertumbuhan si kecambah tadi, gitu ya. Terus ada yang lama pemeliharaan, di mana bibit dipelihara hingga mencapai ukuran 30 sampai 40 cm dengan minimal memiliki 4 sampai 5 tahun. Itulah batas lama pemeliharaannya. Nah, jadi tadi itu ada beberapa tahapan di pre-nursery, di mana yang pertama dimulai dari biji yang berkecambah, gitu ya, yang ditanam di dalam polybag 12 sampai 23 dengan ukuran 12 kali 23 cm. Terus ada media tanamnya, yaitu tanah yang dicampur pasir, tanah, dan pupuk organik. Dan kita juga harus memperhatikan drainase di sekitaran polybag kecambah tadi, supaya tidak tergenang air di sekitaran polybag tersebut. Itu tadi adalah tahapan dari pre-nursery. Terus ada tahapan pemeliharaan, di mana kita harus melakukan penyiraman. Jadi penyiraman itu dilakukan biasanya 2 kali sehari, bisa pagi sama sore, gitu ya, untuk menjaga kelembapan. Jadi supaya untuk menjaga kelembapan itu dari sekitaran tumbuhan itu tetap terjaga kelembapannya. Nah, pemupukan juga, kita setelah melakukan penyiraman kita juga harus beri pemupukan, gitu ya, supaya asupan vitamin-vitamin yang ada di dalam kecambah itu terserap tuh. Diberikan pupuk atau pupuk daun atau pupuk organik atau pupuk larut air dengan kandungan unsur hara lengkap untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, gitu. Jadi diberikan pupuk. Terus kita lakukan penyiangan atau pemeliharaan terhadap hama-hama yang mengganggu di sekitaran kecambah tadi, dimana gulma di sekitar bibit harus dibersihkan agar tidak mengganggu yang namanya mengganggu pertumbuhan dari si kecambah kelapa sawit tadi. Nah, itu dia tadi. Nah, terus tujuan pre-nursery-nya, di mana tahap ini bertujuan untuk memastikan bibit mendapatkan lingkungan awal yang optimal untuk tumbuh dan menghasilkan bibit yang sehat dan kuat sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Jadi itu adalah tujuan dari pre-nursery ya. Jadi adalah pre-nursery itu adalah tahapan awal dari pembibitan yang dimulai dari biji kelapa sawit atau kecambah hingga bibit mencapai ukuran tertentu. Proses ini umumnya berlangsung 3 sampai 4 bulan. Jadi untuk masuk ke tahap prosesnya itu biasanya 3 sampai 4 bulan, gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada varietas bibit kelapa sawit, di mana kita juga harus mengenal dengan varietas bibit kelapa sawit. PPKS atau Kebun Said Pancur melakukan pembibitan bibit kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen. Varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya, karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia.
PPKS Kebun Aek Pancur melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit sebagai berikut. Terus yang pertama itu ada DYP Sungai Pancur atau Dampi. Di mana varietas ini Sungai Pancur SP1 SPI ini atau yang lebih dikenal dengan varietas Dampi merupakan varietas dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi yang melambat atau lebih kurang 55 cm per tahun. Dengan karakter ini, varietas Dampi mampu mencapai umur ekonomi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan yang meninggi yang lambat, Dampi juga memiliki keragaan batang yang relatif besar gitu ya, sehingga cocok ditanam di lahan gambut untuk mengurangi potensi rembahnya. Terus ada yang namanya varietas turunan SP540, di mana varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 merupakan varietas yang dihasilkan dari tertua Piscifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS gitu ya. Varietas dalam kelompok ini terdiri dari DXP PPKS 540, DXP Simalungun, DXP Avereos. Karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan persentase mesokap per buah yang cukup tinggi. Dengan daya adaptasi cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan, kelapa sawit, wilayah datar sampai dengan yang bergelombang gitu ya. Nah, terus ada yang namanya turunan yang Ngambi, di mana yang Ngambi merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika yang banyak digunakan sebagai tetua Piscifera, sumber bibit unggul gitu. Varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah DXP yang Ngambi, DXP PPKS 239, DXP PPKS 718. Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dalam bobot tandan yang relatif besar. Umumnya, yang Ngambi memiliki kandungan minyak dan mesokap yang tinggi, jauh lebih tinggi dari populasi yang lain. Nah gitu, itu tadi sudah 3 ya. Ada varietas yang pertama itu adalah varietas DYP Sungai Pancur I atau Dampi. Terus ada varietas turunan SP540. Terus ada varietas turunan yang Ngambi. Nah, di mana itu punya jenis-jenis varietas lagi di dalamnya gitu ya. Terus ada yang varietas keempat itu adalah DXP Langkat. DXP Langkat merupakan varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekomendasi tetua terbaik beberapa populasi Piscifera.
Kedua, Piscifera hasil rekomendasi antara Piscifera SP540 yang ngambi dan Marihat yang disilangkan dengan Duradeli terbaik, menghasilkan varietas dengan karakter unggul atau racis yang relatif pendek atau compact farm dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. Nah, tadi itu ya. Terus yang kelima itu adalah DXP 540 NG, di mana tetua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap ganoderma di lapangan. Persilangan yang menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderat, tahan ganoderma dan diberi nama DXP 540 NG. Itu berdasarkan SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641 garing KPTS garing KB.010 garing 10 garing 2017, di mana frasa NG sendiri memiliki arti New Generation for Ganoderma. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektar per tahunnya. Dengan tingkat rendemen minyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendemen minyak yang tinggi disebabkan kandungan mesokap atau buah yang tinggi, yakni 84,5 sampai 87,5%. Nah, itu tadi dia beberapa varietas yang ada pada buah kelapa sawit. Nah, terus di sini juga kita pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery yang dilakukan oleh PPKS Kebun Sai Aek Pancor Kecamatan Tanjung Merauah. Itu dilakukan selama 0 sampai 3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau baby bag, gitu ya. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu yang pertama, persiapan lahan, kedua, pemberian naungan, ketiga, media tanam, keempat, layout persemaian, kelima, pemupukan, keenam, pengendalian hama dan penyakit, ketujuh, pengendalian gulma, kedelapan ada penyiraman,
terus ke-9 ada seleksi, dan yang ke-10 itu adalah pengangkutan bibit. Ya. Nah, untuk seri yang tahap pertama itu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menemukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah yang rata, tidak rawan banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan yang liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Jadi adalah yang kita dalam melakukan persiapan lahan, kita harus memastikan bahwa di sekitar lahan itu adalah memiliki sumber air yang cukup sebagai pemenuhan kepada proses predniseri di buah kelapa sawit ya. Jadi air ini adalah salah satu komponen penting gitu. Selanjutnya itu adalah pemberian naungan. Pemberian naungan di tahap pembibitan awal menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40% dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan dimaksudkan untuk mengatur persentase penerimaan cahaya sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif dapat dan menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit gitu ya. Nah, paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunanya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya mulai dari 20% sampai dengan 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan 20% saja. Nah, selanjutnya itu ada media tanam gitu ya. Media tanam adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini, media tanam yang digunakan oleh PPKS Kebun Say Aek Pancur adalah baby bag berukuran 22 sampai dikali 22 kali 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembaban tanah relatif 75-80%. Jadi untuk takaran kelembapan tanah itu adalah 75-80%. Tanah topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan
bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada layout persamaian. Layout persamaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanam kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi, membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar atau lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery. Terus selanjutnya ada tahap yang namanya pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah ditanam, yaitu ketika bibit memiliki satu helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun CI Pancur pada saat nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPKM gram dengan perbandingan 15 banding 6 banding 4. N-nya 15%, P-nya 15%, K-nya 6%, miligramnya 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung dalam NPKMG dan urea adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nitrogen atau N. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman. Terus ada fosfor, berguna untuk membantu fotosintesis pada daun. Terus ada kalium yang berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama. Terus ada magnesium. Magnesium ini adalah berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Selanjutnya ada pengendalian gulma, di mana pembibitan harus tetap dijaga bebas dari gulma. Pengendalian gulma pada pre-nursery dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang dilakukan pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan. Terus ada yang namanya penyiraman. Penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter. Baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 07.00 sampai 08.00 waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16.00 sampai jam 5 sore dengan volume air 500 ml juga per baby bag. Jadi sama ya, pagi dan sore. Penyiraman di pre-nursery secara manual dengan menggunakan selang gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan karena pada siang hari proses penguapan tanaman sedang sangat tinggi. Jadi air kalau disiram di siang hari itu cepat menguap.
Terus ada yang namanya tahap selanjutnya tuh seleksi. Seleksi bibit dimasukkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal dan bermutu baik. Jadi di tahap seleksi ini kita seleksi nih bibit kelapa sawitnya. Kalau yang nggak bagus ya kita buang gitu, kita nggak lanjutkan. Dan yang ditahan, yang dipertahankan itu adalah bibit yang benar-benar bagus. Nah, hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu polybag atau dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan dengan pengalian cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Nah, selanjutnya itu ada pengangkutan bibit, di mana bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke specimen nursery atau ke tempat pembibitan utama. Pengangkutan bibit per nursery menggunakan mobil pick up dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai 250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi main nursery tanpa mengalami kerusakan. Itulah tahapan pre-nursery yang dilakukan oleh PPKS Kebun Seiait, Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa. Itu mereka melakukan yang namanya tahap pembibitan pada tahap pre-nursery atau pada tahap awal. Untuk selanjutnya dilakukan pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap yang namanya nursery. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.